popcorn seperti satu ember kecil, dan di sini Coca-Cola. Mengapa ini semua? Apa yang mereka laparkan? Kita lihat dalam firman Tuhan, ada seorang peneliti perilaku. Dan peneliti perilaku ini menemukan sesuatu, dia berkata begini, apa sih kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia menurut dia bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi sekedar penelitian. Dia bilang, nomor satu manusia perlu air, betul ya? Perlu air. Kita bisa hidup tanpa berlian, kita bisa hidup tanpa Ferrari, tapi kita tidak bisa hidup tanpa air. Bersyukur di Indonesia, saya lihat di mana-mana panasnya luar biasa. Bahkan banyak orang mati karena kepanasan. Kedua, makanan. Jadi berbicara tentang fisiologis, kebutuhan tubuh, pakaian, rumah, perlindungan, rasa aman. Dan kemudian kalau sudah mendapat itu semua, sandang, pangan, papan, seperti yang dijanjikan oleh banyak jurkam-jurkam mendekati pemilihan presiden, maka manusia tidak sekedar mau pakaian biasa, mau yang ada mereknya. Dan yang paling akhir yang diinginkan adalah significance. Apa significance itu? Menjadi penting. Saya mau beritahu kepada kalian semua, pangkat tertinggi di dunia ini bukan Presiden Amerika Serikat atau Presiden Republik Indonesia. Pangkat tertinggi adalah menjadi anak-anak Allah. Ada berapa anak Allah di sini, angkat tangan? Tidak bangga ya jadi anak Tuhan? Tepuk tangan dong. Tepuk tangannya kayak tidak yakin. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. 1, 2, 3. Oh lemes, coba berdiri semua. Berdiri semua belum makan rupanya ya. Ya coba teriakan haleluya lebih keras dari saya. Saya baru 65 tahun. Kalian baru 15, oke? 1, 2, 3. Haleluya. Anda sendiri. 1, 2, 3. Lumayan, silakan duduk. Coba lihat slide itu, ada seorang yang makan bukan double McBurger tapi gede sekali. Kenapa saudaraku? Karena yang lapar itu adalah jiwanya. Yang lapar itu rohnya, bukan tubuhnya. Ketika Yesus puasa 40 hari tidak dikatakan dia tidak minum, dia tidak makan, maka laparlah ia. Manusia bisa hidup 40 hari tanpa minum, ya, tanpa makan maksudnya. Tapi kalau tanpa minum cuma 3 hari, tanpa oksigen cuma 3 menit. Tetapi ternyata kelaparan di seluruh dunia ini adalah kelaparan akan kasih seorang ayah. Father hunger, kelaparan akan seorang ayah. Kebutuhan utama di dunia ini, krisis di dunia ini bukan krisis ekonomi, bukan krisis politik. Kenapa ada seorang pemuda usia 17-18 tahun membunuh orang, membunuh anak-anak baru-baru di Munich? Mengapa? Kita tahu salah satu bomber daripada di Boston waktu maraton, anak masih remaja, seumur kalian. Why? Ternyata kebutuhannya adalah kebutuhan kasih seorang ayah. Hanya seorang ayah bisa memberikan 5 hal. Catat baik-baik. Yang pertama, hanya seorang ayah bisa memberikan identitas. Bisa memberikan apa? Yang lebih keras, identitas. Identity. Hanya seorang ayah bisa memberikan itu. Yang kedua, seorang bapak bisa memberikan purpose, tujuan hidup. Bisa memberikan visi, apa yang dia lihat tentang anaknya di masa depan. Dan juga hanya seorang ayah bisa memberikan blessing, berkat. Dan hanya seorang ayah yang bisa memberikan
warisan. Memberikan apa? Warisan. Katakan warisan. Orang benar meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Bukan warisan masalah. Bukan utang. Tetapi kenapa banyak orang mengalami hal selalu dikalahkan? Dengar baik-baik. Ketika Yesus lapar, rohnya tidak lapar. Roh dan jiwanya tidak lapar. Karena kebutuhan seorang manusia, bangsa apapun, suku apapun, bahkan tingkat sosial apapun, adalah kebutuhan akan kasih tanpa syarat yang dinyatakan secara terbuka di depan umum. Berapa banyak Anda mau bapakmu membanggakan engkau? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan tinggi. Oke, betul ya. Yang kedua, kebutuhan emosi setiap pribadi. Ini slide nomor 3. Rasa aman. Kebutuhan rasa aman ini penting sekali. Yang ketiga, kebutuhan akan dipuji. Wah, kamu hebat. Kamu anak papa. Kamu luar biasa. Tetapi sebaliknya, banyak daripada kita cuma dimaki-maki. Jadi sasaran frustrasi. Disalah-salahkan. Bahkan disebut anak sial. Yang keempat, kebutuhan adalah tujuan hidup. Papa percaya kamu bisa jadi wali kota Semarang. Papa percaya kamu jadi ketua kelas. Dan itu hanya bisa diucapkan oleh seorang ayah. Karena setiap pribadi perlu 3 orang ayah. Pertama, Bapak Sorgawi. Amin. Yesus datang ke bumi di dalam doa Yohanes 17. Aku telah menyatakan namamu kepada mereka. Murid-muridnya adalah orang Yahudi. Mereka tahu nama Tuhan Yehova Rafa, Yehova Nisi, Yehova Yireh, El Shaddai, Elohim, Adonai, Yehova. Tidak, Yesus memberikan yang dunia tidak bisa berikan. Dia nyatakan kepada murid-muridnya, but God is a Father. Abba, Bapa. Yesus mau dibunuh karena dia memanggil Allah itu Abba. Tidak ada orang berani memanggil Allah itu Abba. Mereka memanggilnya yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha besar. Tetapi Anda dan saya melalui Yesus Kristus bisa memanggil Allah itu sebagai Abba kita. Supaya Papa kita, tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan lagi, haleluya. Amin. Kita melihat bagaimana Yesus berkata kepada iblis. Iblis berkata gini, jikalau engkau anak Allah. Kenapa kok jikalau? Dia adalah ahli memberikan kebimbangan. Masa kamu udah diselamatkan? Modelmu kayak begitu kok. Bagaimana mungkin kamu akan diberkati? Potonganmu gak cocok. Jikalau engkau anak Allah. Bagaimana dikatakan oleh Bapak? This is my son. Inilah putraku. Ada satu perkataan penting yang dicuri oleh iblis. Iblis itu seperti burung yang mencuri benih-benih firman. Dia mencuri satu perkataan paling penting. Bagaimana Bapa memanggil Yesus? Dia memanggilnya, this is my son. Ya, my beloved son. Anakku yang ku kasihi. Anakku yang paling ku sayang. Dan itu dicuri oleh iblis. Dan dia berkata, jikalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Roti itu adalah sarana berkat. Batu adalah alat untuk merajam. Batu adalah alat untuk menghukum. Robah batu ini menjadi roti. Orang dalam keadaan lapar, dalam keadaan tertekan. Orang di dalam keadaan yaitu banyak sekali masalah-masalah. Ekonomi sedang gonjang-ganjing. Perusahaan ayahmu, pekerjaannya ayahmu sedang dalam keadaan susah hari-hari ini. Dan inilah saat yang baik oleh iblis untuk menipu kalian. Tetapi Yesus berkata, aku ini sudah kenyang. Sorry ya iblis, aku sudah kenyang.
Dia kenyang dengan apa? Dengan perkataan bapaknya. Saya mau beritahu, tidak pernah di dalam sejarah, yaitu ada Allah berbicara langsung dari sorga. He's a king. He's the great king. Dia raja besar. Mana mungkin dia berbicara langsung. Harus ada protokol. Harus ada juru bicara. Harus ada nabi-nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Tetapi ketika anaknya melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Kita tahu orang hormat orang tua berkatnya ganda. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang menghormati orang tuanya berkatnya double, ganda. Yang pertama apa? Yang pertama diberkati. Diberkati itu berbahagia. Mau berbahagia? Siapa yang mau angkat tangan? Yang kedua, dipanjangkan umurnya di bumi. Diberkati dan diperpanjang umurnya di bumi. Untuk apa umur panjang? Untuk menikmati berkat dan membagi berkat. Yang mau tepuk tangan bagi Allah kita? Yesus sangat hormat pada Yusuf dan Maria. Firman Allah mengatakan dalam Lukas pasal 2. Dan dia kembali bersama dengan mereka ke Nazaret. Di situ dia dibesarkan. Dia menundukkan diri kepada mereka. Hipomone. Menundukkan diri pada mereka. Apa akibatnya? Yesus bertumbuh, makin besar, makin dikasih oleh Allah dan manusia. Anda mau diberkati dan dikasih oleh Allah dan manusia? Lakukan yang Yesus lakukan. Kemudian datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Mau menyenangkan hati Bapa di sorga, rendah hati. Orang yang rendah hati disayang Tuhan. Orang sombong dibenci Tuhan. Bahkan kesombongan adalah awal kehancuran. Yesus, yaitu pada waktu dibaptis, sang Bapa tidak bisa menahan hatinya. Dia berkata, minggir malaikat, aku bicara sendiri. Tuanku Raja, pencipta alam semesta, engkau berbicara sendiri. Yes. Firman Allah berkata, langit disobek, langit bukan dibuka. Kalau langit dibuka itu bisa ditutup kembali. Ini dirobek. Namanya dirobek itu ada dua arti, saudaraku. Pertama, tidak bisa ditutup kembali. Artinya berkatnya untuk selama-lamanya. Mau berkatnya untuk selama-lamanya? Amin. Tapi yang kedua, tanda nggak sabar. Saya dengan istri saya, ini istri saya yang cantik, silakan berdiri. Vivi Sarah. Shalom. Dia kalau buka kado, rapi sekali. Pitanya dibuka, lalu dibuka satu persatu. Supaya karena kita juga sering memberi kado, kertas kadonya dan pitanya dipakai lagi. Kalau saya lain, saya kalau ada kado, kira-kira Bapak di surga seperti itu. Saking bangganya pada putranya, dia menunjukkan kehadirannya dengan berbicara kedengaran langsung dari langit. Tidak pernah. Dia tidak pernah berbuat itu kepada Musa. Dia tidak pernah berbuat untuk kepada itu memuji Musa di depan umum ataupun David. Tidak pernah. Dia selalu melalui putranya. Amin. Firman Allah mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Tapi sang putra yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tetapi ketika sang putra menjadi manusia, menyerahkan diri dibaptis. Banyak orang dibaptis saja pakai macam-macam cara. Satu hari saya ditelepon, Pak Arifin, bisa enggak? Yaitu kolam baptisnya dipanaskan. Saya bilang ini gereja bukan spa. Lah minta airnya dipanaskan gimana saudaraku? Ya, ada lagi yang minta begini. Kalau saya dibaptis, harus ada orang membelikan saya tiket ke Israel. Saya mau dibaptis di Sungai Yordan seperti Yesus. Kalau ada orang menyediakan tiket bolak-balik dari Amerika ke Israel. Ini teman saya di Amerika. Baru saya mau dibaptis. Macam-macam aja. Tetapi Yesus berjalan dan datang pada Yohanes. Yohanes berkata, engkau enggak perlu dibaptis.
Engkau tanpa dosa. Engkau adalah putra Allah. 100% Allah, 100% manusia. Yesus berkata, biarlah itu. Supaya kita memenuhi segala kehendak Allah. Kenapa Yesus selalu berkenan? Di dalam Yohanes pasal 8 dikatakan begini. Dia yang mengutus aku. Dia selalu menyertai aku. Sebab aku selalu melakukan yang menyenangkan hatinya. Amin. Mau menyenangkan hati Bapa. Rendah hati. Firman Allah menunjukkan Sang Bapa memberikan 5 hal kepada Yesus. Yang pertama, dia memberikan presence, kehadiran. Dia menunjukkan bahwa dia hadir. Satu hari saya berbicara di sini di GBI DKI Jakarta. Ada 500 orang pendeta yang akan ditabiskan hari itu. Pendeta muda, pendeta pembantu. 500 orang. Orang ditabiskan jadi hamba Tuhan itu lebih penting daripada yaitu wisuda jadi dokter atau insinyur atau apapun. Kalian tahu, saya tanya di situ, berapa banyak yang bapaknya hadir? Coba tebak berapa persen bapaknya hadir? 500 orang. Berapa yang bapaknya hadir? Ada yang tahu? Ada yang menebak? Ada yang berkata 20% Pak Arifin. 100 orang. Waduh. 100 orang. Kasihan yang 400. Ternyata yang hadir cuma 5. Cuma 1%. Tapi Bapa Sorgawi, dia menunjukkan di daerah yang sepi itu, dia sendiri hadir. Dia menyaksikan putranya. Ini penting sekali. Karena itu setiap daripada bapak-bapak yang ada di sini dan calon bapak yang ada di sini, kalau anakmu pertandingan, basket, atau pertunjukan balet, atau apa saja, pastikan kau hadir. Pasti dia akan berprestasi lebih daripada yang lain. Sang bapak menunjukkan kehadirannya. Kedua, seorang bapak memberikan hadiah, present. Bukan cuma presence, tapi juga present. Hari ini, melalui Roh Kudus, dia ada di Holy Stadium. Dan dia ingin memberikan hadiah kepada kalian. Dia membaptis engkau dengan Roh Kudus. Dia membagikan karunia-karunia roh. Siapa yang mau menerima sesuatu dari Bapa malam hari ini? Angkat tangan. Benar? Yang sungguh-sungguh mau jangan begini. Yang begini tidak dapat apa-apa. Terjadi sebagaimana imanmu. Yang mau angkat tangan, berikan tepuk tangan yang meriah. Sebab Sang Bapa murah hati. Seperti bunyi hujan. Oh ini baru rintik-rintik yang keras dong. Yang keras. Seperti hujan yang lebat. Dan katakan, haleluya. Sang Bapa menunjukkan kebanggaannya. This is my son. In whom I am well pleased. Bukan cuma my son, dia berkata, my beloved son. Putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Seringkali kita berpikir, kita harus melakukan sesuatu untuk membuat Bapak itu senang. Saya punya seorang putra rohani asal Semarang. Dia pelatih tembak nasional. Dan kalau mau ketemu saya itu, dia mesti tunjukkan prestasi dulu. Saya ingat 2 tahun yang lalu dia datang, dia berkata, Father, Daddy, kita baru memenangkan 2 emas, 3 perak, 1 perunggu. Saya berkata pada dia, you don't have to bring any medal. Kamu tidak perlu bawa apa-apa. Aku bapakmu. Amin. Tapi malam hari ini bawa hati yang rindu kepada Bapa. Dan sebagaimana dia mencurahkan berkat kepada putranya Yesus. Dan karena Yesus, engkau akan menerimanya. Yang keempat, dia menunjukkan suatu pujian. In whom I am well pleased. Dia memberikan praise dan pleasure. Dia yang menyenangkan hatiku.
Satu hari ada seorang pemuda dibawa ke rumah saya. Pemuda ini agak aneh. Sebab apa? Dia sadis. Satu hari ayahnya bukan Kristen, menemukan bahwa anjing kesayangannya itu mati. Ketika dibawa ke dokter hewan, ternyata perutnya itu penuh dengan pasir. Ada seseorang memasukkan pasir bukan lewat mulut, lewat duburnya. Sampai anjing kesayangannya harganya mahal itu mati. Belum dia selesai kaget. Apa yang terjadi? Dia memelihara ikan yang harganya mahal. Waktu dia pulang, ikannya itu ada dalam panci, digodok semuanya. Oleh anaknya. Dia ketakutan. Dia berkata, anakku gila. Lalu dia dengar. Saya waktu itu di Surabaya, saya kontraktor bangunan. Saya kenal Pak Petrus sudah sangat lama. Dan Ibu Tina. Dibawa ke rumah saya. Lalu saya tanya dia. Kenapa kamu jadi begitu benci akan ayahmu? Dia berkata begini, ya habis. Setiap kali acara keluarga itu siksaan buat saya. Loh bagaimana? Papa saya akan panggil saya. Hei, ini loh. Bahasa Surabaya ya, sorry ya. Orang Semarang lebih halus. Iki loh anakku sing wandu. Ini anakku yang banci. Ayo joget, joget. Dia dipermalukan di depan umum. Mulai dia kecil, remaja, mulai besar. Akhirnya dia nggak tahan. Sebab papanya lebih sayang ikan dan lebih sayang anjingnya daripada dia. Dan dia bantai kesayangan papanya. Setiap orang membutuhkan papanya memuji dia. Setiap orang bangsa apapun, suku apapun, tingkatan sosial apapun, membutuhkan seorang ayah yang hadir, yang memberikan hadiah, yang memuji, dan yang yaitu membanggakan dia. Demikian juga dalam hidup saya. Dulu saya hubungan dengan papa saya kurang baik. Karena papa saya dengan papanya juga kurang baik. Sehingga dia tidak tahu bagaimana menjadi seorang ayah. Menurut cerita yang saya dengar, pernah satu kali kakek saya itu punya wanita lain. Nenek saya jatuh terpleset di kamar mandi meninggal. Papa saya mencabut pistolnya. Dia punya pistol. Dia kejar kakek saya untuk ditembak. Tidak tahu bagaimana kakek saya bisa lolos. Kalau tidak, papa saya dipenjara dan saya tidak dilahirkan. Tetapi dia tidak tahu bagaimana bersikap kepada anaknya. Sehingga saya dengan papa saya hubungannya kurang baik. Dia tidak pernah memuji saya. Dia tidak pernah hadir untuk saya. Dan saya jadi pemberontak. Saya masih ingat saya melawan semua orang. Semua pimpinan saya, supervisor saya lawan semua. Sampai pada waktu saya bertobat. Hubungan saya dengan papa jadi baik. Beliau juga bertobat terima Tuhan Yesus. Kakek saya juga. Terjadi rekonsiliasi yang indah dalam keluarga kami. Tapi satu hari saya masih ingat. Saya tidak pernah lupa hari itu. Saya tidak pernah dipuji papa saya sampai saya usia 40 tahun. Padahal saya jadi juara kelas. Saya pikir kalau saya juara dia akan puji saya. Tidak ada. Tetapi satu hari, pada saat itu saya sudah melayani Tuhan. Maka ayah saya membawa teman baiknya dari Nederland, dari Belanda. Dan dia berbicara pakai bahasa Londo. Dia berkata begini, dit is mijn zoon, inilah putraku. Dia insinyur dan dia hamba Tuhan. Itu adalah lagu yang paling merdu yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Saya waktu remaja, saya jadi seperti DJ gitu loh, penyiar. Juga untuk
ya menyiarkan lagu-lagu lewat radio amatir. Tidak pernah saya dengar ada musik seindah itu. Inilah putraku yang saya banggakan, yang luar biasa. Itu yang dia katakan. Karena itu pada malam hari ini, kita perlu 3 bapak. Bapak surgawi, bapak rohani, dan bapak jasmani. Paling baik kalau bapak jasmani merangkap bapak rohani. Tetapi hari-hari ini, lagu-lagu pujian tidak ditujukan kepada Bapa. Ditujukan hanya untuk Tuhan Yesus. Yesus, 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 Engkaulah Bapakku. Itu salah secara teologis. Dan juga saya ingat satu kali kita mengadakan satu camp pria untuk para remaja. Dan waktu kita tanya, berapa banyak yang benci bapaknya? 80%. Saya terkejut saudaraku. Ini kejadian di Bali ya. Saya tidak tahu di Semarang. Tapi kan sama-sama di Indonesia. Malam hari ini, ampuni ayahmu. Dan kalau kita menerima kasih daripada Bapak Surgawi, saya mengalaminya saudaraku, hidup tidak pernah kalah. Hidup selalu berkemenangan, karena sudah puas. Ketika ditawarkan macam-macam oleh iblis, Yesus disuruh jadi Spider-Man. Dibawa ke hubungan bait Allah, suruh menerjunkan diri. Superman atau Batman atau Spider-Man. Janji Bapa kepada Abraham, I will make your name great. Tuhan mau kita jadi masyhur. Bukan terkenal, tapi masyhur. Masyhur terkenal baik. Yesus tidak perlu. Buat apa itu? Firman Tuhan dipelintir. Sebab ada tertulis, malaikatnya akan diutus untuk menjaga kakimu supaya tidak terantuk pada batu. Malam hari saya berdoa supaya ada pemulihan dengan ayah jasmani Anda. Sekali lagi hanya Dia yang bisa memberikan identitas. Hanya Dia yang bisa memberikan visi, tujuan hidup, berkat, dan juga warisan. Hanya Dia yang bisa memberikan. Mungkin dia seorang pegawai negeri sederhana. Mungkin dia bukan pengusaha besar. Tapi hanya Dia. Hanya ayahmu itu yang bisa memberikan itu semua kepada kalian. Malam hari ini saya percaya Roh Kudus ada di sini. Biarlah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan biar hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Saya tutup dengan suatu kesaksian. Adik dari istri saya, itu nakalnya luar biasa. Umur 10 judi. Lalu tidak pernah mau sekolah. Kerjanya cuma balapan, rally, balap motor. Dan zaman itu ya obat-obatan juga. Dan dalam hidupnya saya selalu mengalami kegagalan demi kegagalan demi kegagalan. Waktu saya memperhatikan itu, ada sesuatu yang aneh buat saya. Yaitu setiap kali dia bertemu dengan ayahnya, dia palingkan muka. Akhirnya saya pertemukan mereka, saling mengampuni. Dan ketika adik ini, waktu itu bertobat, dia tidur di bawah tempat tidur ayahnya selama seminggu. Dan apa yang terjadi? Langit terbuka buat dia. Dia mengajukan yaitu beasiswa, salah sekolah Alkitab salah satu terbaik di dunia. Bahkan Reinhard Bonnke pun mengirim anaknya ke sana. Christ for the Nation di Dallas, Texas. Dia dapat beasiswa. Hari ini adik yang nakal itu jadi gembala di Brisbane, Australia. Anak-anaknya diberkati, pelayanannya diberkati. Dapat istri yang baik. Dari satu hopeless case. Tetapi ketika papanya menunjukkan kasih, maklum. Orang Chinese, orang Asiani kurang pandai menyatakan kasih kepada anaknya.
Tetapi ketika seminggu itu hidupnya direvolusionerkan. Dia betul-betul mengalami langit terbuka sampai dengan hari ini. Berapa banyak yang mau hidup di bawah langit terbuka? Angkat tangan. Mari kita berdoa. Semua pejamkan mata. Saya tidak tahu apa yang terjadi antara engkau dengan ayah atau ibumu. Tapi malam hari ini adalah malam yang akan mengubah hidupmu. Ketika saya berbaik dengan papa saya, berkat rohani, jasmani, keuangan mengalir dari hari ini sampai sekarang. Saya berbaik dengan papa saya pada waktu saya berusia 30 tahun. Berarti 35 tahun I live under an open heaven. Dia memberkati saya. Dia membanggakan saya. Setiap daripada kalian. Saya ingin kita melakukan satu hal ya. Hebat tadi lari-lari, loncat-loncat. Jangan cuma sampai di sana. Siapa ingin menerima sesuatu dari Tuhan malam hari ini? Angkat tangan. Maju ke depan, cepat sini. Keluar dari tempat duduk Anda. Mari kita berurusan dengan Roh Kudus malam hari ini. Keluar dari tempat dudukmu, cepat-cepat datang kemari. Lari. Keluar dari tempat dudukmu. Engkau sedang mendengar firman Tuhan. Dan engkau tahu kenapa Yesus tidak pernah kalah. Dia ditunjukkan kerajaan seluruh dunia dengan kemegahan, dengan kemuliaannya. Cepat-cepat keluar dari tempat duduk Anda. Malam hari ini Bapa yang baik, Bapa yang sama daripada Tuhan Yesus. Melalui rohnya, dia akan memberkati kalian. Keluar dari tempat dudukmu yang paling belakang juga. Jangan malu. Silakan, silakan musik. Terima kasih Bapa di sorga. Kila masyakatara. Roh Tuhan ada di tempat ini. Cepat maju ke depan. Saya masih menunggu. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di sorga. Semua nyanyikan. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Saya kalau menegur anak-anak rohani saya, 4 mata. Tapi kalau memuji, saya puji mereka di depan umum. Saya belajar dari Bapa di sorga. Dan mereka jadi pribadi-pribadi yang kuat. Pribadi yang berkemenangan. Hari ini, mari lakukan satu hal terlebih dahulu. Kalau engkau berontak pada orang tuamu, minta ampun di hadapan Tuhan. Tapi kalau orang tuamu tidak, yaitu melakukan fungsinya sebagai seorang ayah, lepaskan pengampunan hari ini. Come on. Lepaskan pengampunan itu. Tapi kebanyakan saya tahu lebih banyak yang berontak. Minta ampun di hadapan Tuhan. Ketika saya minta ampun pada papa saya.
Something great happen in my life. Unara papa sik kita karadakan. Come on, gak apa-apa. Bebaskan rohmu. Bebaskan rohmu. Sekarang angkat tanganmu ke atas. Bapa di surga memberkati engkau. Serukan bersama saya. Bapa, terima kasih. Melalui Kristus. Kami bertemu dengan engkau. Kami jadi pribadi yang kuat. Pribadi yang berkemenangan. Sebab kami kenyang. Dengan kasih-Mu. Berbicara kepada roh kami ya Tuhan. Katakan bahwa kami anak-Mu. Biji mata-Mu. Terima kasih. Aku menerima karunia-Mu hari ini. Curahkan roh-Mu. Curahkan roh-Mu atas kami. Sembuhkan hatiku. Puaskan jiwaku. Terima kasih. Aku memberkati orang tuaku. Aku memberkati ayahku. Dia tidak sempurna. Tetapi dia pemberian Tuhan. Dia wakil Tuhan bagi saya. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tuaku. Berkati usaha mereka. Terima kasih. Jadikan aku putra. Jadikan aku putri. Yang berkenan kepada Tuhan. Menyenangkan orang tua. Menjadi berkat. Berkat bagi banyak orang. Mari angkat suaramu dan sembah Dia. Sikidadala baba syakara boro. Siaraba. Semua yang di belakang bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan. Panggil Abba, Bapa. Abba. Abba. Kami mau menyenangkan-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu. Seperti Kristus. Karena Kristus di dalam kami. Kristus dalam kami. Kami telah mati. Tapi Kristus hidup dalam kami. Udah wala baba masih gitu. Kose gitu. Iya dalam. Iya. Sikana maya lama ya dalam. Kayak berjanji kami mau menyenangkan Kau Tuhan. Dengan hormat pada orang tua kami. Supaya kami menerima berkat ganda. Supaya kami berbahagia. Dan dipanjangkan umur kami di bumi. Biarlah itu terjadi ya Tuhan. Jauhkan kami dari ayah-ayah yang palsu. Pemimpin-pemimpin yang palsu. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu ini. Berkati mereka. Terimalah pujian, penyembahan mereka. Apapun yang mereka perbuat untuk Engkau. Kiranya menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. God bless you.